Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Octaviana, biasa dipanggil Dela. Saya mahasiswa semester 2 akuntansi di STIY Tribuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz. Saya mahasiswa C Tribuana semester 2 jurusan akuntansi. Ini gue udah dari tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anin Maulana dari kelas akuntansi semester 2 ST Tribuana. Pada hari ini, saya dan teman-teman kelompok saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM itu sendiri. HAM merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir sampai ia meninggal. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan sifatnya adalah universal. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling keterkaitan. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negara yang mengemban kewajiban untuk menjaga dan menghormati, memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh swasta. Lalu, dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik. Yang berkenaan dengan kebebasan sipil misalnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat. Budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, oleh Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang secara umum penjelasan tentang HAM. Lebih detailnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Itu berapa menit? Di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama itu kita harus bersosialisasi di lingkungan, dan juga sebagai seorang masyarakat kita harus sadar diri sendiri. Dan untuk selanjutnya ada beberapa poin penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan. Yang kedua, menyelesaikan pengaduan penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM. Jika sudah terdapat terdakwanya, maka kita akan melalui beberapa proses lagi, yaitu yang pertama penangkapan terhadap tersangka. Yang kedua yaitu penahanan. Yang ketiga penyelidikan. Yang keempat ada penuntutan. Dan yang kelima ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas tentang dasar hukum dari hak asasi manusia. Yang pertama itu ada Pancasila. Yang di sila pertama itu hak untuk memeluk agama. Di sila kedua diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat, martabat, dan derajatnya. Di sila yang ketiga, hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sila keempat, hak untuk berkumpul, berpendapat, serta ikut serta dalam pemerintahan. Sila kelima, perimbangan hak milik dan fungsi sosial. Dan yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea pertama itu ada hak untuk merdeka. Di alinea keempat, negara melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara perdamaian dunia. Dan yang kedua, itu ada batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ada
dari pasal 28A sampai pasal 28J. Yang pertama, pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, yang pertama, ada setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, ada setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D, yang pertama, ada setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Pasal 28E, yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan tersisa. Pasal 28G, yang pertama, setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Duh, pencet lagi gue. Ntar kepencet ini, tadi kepencet apa lagi ya? Udah banyak kok, udah mau 3 menit loh. Ya ntar gua kan, ntar ini tanggung. Bentar. Oh, variabel sih goblok. Mana sini? Ih goblok Apa anjing? Sini. Bisa nggak lu? Nggak bisa, tuh malah kembali. Ini sampai pasal Kalau gitu tadi 28. gue datang jam 3 dah. Iya, mereka belum ngetek lagi. Ke kampus lagi kita? Ini malah variabel, Del. Ih ke bawah. Oh, udah. masuk kampus ya? Enggak, gue udah bilang sama Burahma masuk. Jangan ada yang ngomongin gue, suruh anterin dia lagi, terus banget sumpah. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H, yang pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang terakhir, pasal 28J. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalani hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, yang ketiga ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998, terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Nah, selanjutnya itu ada contoh upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, membentuk Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan Komisi Perlindungan Anak. Yang kedua itu ada pembentukan Komisi Perlindungan Anak, contohnya seperti DPPA, Perempuan dan anak. ya DPPA. Iya, DPP itu perempuan dan anak. Ya, DPPA Perempuan dan Anak. Yang ketiga, ada pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, dibentuknya Undang-Undang tentang HAM seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir, adanya hukuman bagi yang melanggar. Ada sanksi bagi yang melanggar penegakan HAM. Sanksinya itu sanksi yang setara. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan gambaran sedikit tentang contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus rasisme. Di Indonesia ini banyak sekali kasus rasisme yang terjadi terhadap orang-orang di timur Papua. Dia banyak sekali mengalami diskriminatif karena warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, dan lain-lain. Lalu juga contoh kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di sekitar kita adalah tentang bullying. Yang sebagaimana kalian ketahui juga bullying itu dapat menyebabkan kematian seseorang. Seseorang akan depresi sekali karena ketika mendapat bullying dari orang lain. Itu banyak sekali terjadi di zaman sekarang itu yang udah modern, melalui internet, media sosial, dengan ia mengetik apapun yang ia suka terhadap orang lain, lalu itu akan berdampak buruk terhadap orang tersebut yang terkena bully. Ia akan stres, depresi, bahkan kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri. Lalu pada saat sekarang juga pemerintah sudah memperbarui undang-undang, yaitu tentang ada undang-undang ITE. Jadi sekarang masyarakat pengguna internet lebih diwaspadai oleh pemerintah agar tidak melakukan hal-hal seperti itu dan tidak berdampak buruk bagi orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan tentang contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan saya. Udah.